Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang senam lantai. Adapun dalam senam lantai ini untuk kelas 12 khususnya, di sini kita mempelajari tentang sikap lilin, kemudian berguling ke depan, berguling ke belakang, dan sikap kayang, dan sikap meroda. Macam-macam gerakan senam lantai bisa dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar ruangan. Baik, di sini ada kompetensi dasar atau KD. Ini KD-nya merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai, dan kemudian mempraktikkan hasil rancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai. Adapun di sini tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa menyimak, mempraktikkan, mengombinasikan pola rangkaian senam lantai. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerima umpan balik secara langsung maupun tertunda dari guru secara klasikal. Maksud kami klasikal. Itu dia. Sebelum kita masuk ke macam-macam sikap lilin atau kayang berguling ke depan, kita pahami dulu apa itu senam lantai ini dan bagaimana itu sejarahnya. Baik, di sini ada pengertian senam lantai. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai menggunakan matras. Itu alat yang sangat perlu untuk senam lantai, yaitu matras. Alhamdulillah di lab kita olahraga di SMK Swasta Taruna Padang Silimpuan, kita sudah memiliki matras lebih dari 7 tahun yang lewat. Kita sudah selalu memiliki matras. Mungkin dari dulu ya. Cuman di sini udah ada 2 baru datang matras, tapi belum dibuka dia karena kendala pembelajaran tidak normal dikarenakan COVID-19. Maka dari itu kita berdoa agar proses belajar mengajar kita normal kembali, supaya tidak terkendala untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam sekolah ini, utamanya senam lantai. Baik, sekarang kita masuk ke sejarah senam lantai. Senam maupun senam lantai menjadi salah satu cabang olahraga yang tertua di dunia karena rupanya sudah dilakukan oleh biarawan di Tiongkok semenjak 2700 sebelum Masehi. Bedanya, saat itu gerakan-gerakan senam tersebut bertujuan untuk pengobatan dan bela diri. Itu dia. Sedangkan di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan senam termasuk senam lantai dimulai pada tahun 1912 saat masa penjajahan Belanda. Nah, ini dia sikap lilin. Perhatikan dulu gambarnya. Perhatikan gambarnya. Ini dia sikap lilin. Ada 2 perbedaannya di sini. 1 dengan bantuan dan 2 dengan sendirinya. Ada berbagai macam senam lantai dan untuk melakukan pastikan kamu berada dalam kondisi fisik yang prima. Karena banyak gerakan dalam senam lantai, ini menuntut kekuatan tangan dan kaki, sekaligus koordinasi otot-otot tubuh dan persendian. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan cara melakukan yang benar. Di sini ada macam-macam gerakan
senam lantai cukup sederhana dan mudah diterapkan. Namun bukan berarti senam lantai ini menomorduakan keselamatan. Dengan kerjasama dan disiplin gerakan dapat dilakukan dengan aman. Unsur dari gerakan senam lantai itu meloncat, mengguling, kemudian berputar di udara, tumpuan terhadap kaki, tumpuan terhadap tangan, kemudian menjaga keseimbangan, loncat ke depan dan loncat ke belakang. Macam-macam gerakan senam lantai. Yang pertama adalah sikap lilin. Ini dia ya, perhatikan. Sikap lilin merupakan sikap senam lantai di mana kaki direntangkan ke atas. Kaki direntangkan ke atas. Kemudian kepala berada di bawah. Coba perhatikan gambar. Kemudian kepala berada di bawah. Agar dapat melakukan ini, kamu harus bertumpuan pada punggung bagian serta siku dan tangan untuk menahan pinggul. Pinggul, siku dan tangan untuk menahan pinggul. Perhatikan. Kemudian, sikap ini bertujuan untuk melatih keseimbangan dan ketenanganmu. Cara melakukan sikap lilin. Yang pertama, langkah awal. Di sini ada langkah awal. Tidur terlentang dan kedua kaki lurus rapat. Sedangkan kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri. Ini sebenarnya lurus dulu, lurus. Dan dengan pandangan lurus ke atas, lanjutkan dengan angkat kedua kaki. Ini dia, diangkat kedua kaki. Kemudian lihat gambar yang sebelah kanan. Ini dibantu dengan, ini bisa jadi seorang guru. Kemudian pinggul dibantu dengan menggunakan kedua tangan untuk dorongan ke atas. Pinggul dibantu. Coba perhatikan. Dengan dorongan tangan dia. Pinggul ini dibantu dengan dorongan tangan. Maka kekuatan tangan inilah yang mengangkat pinggul ini supaya lurus ke atas. Kaki harus rapat dengan didorong menggunakan tangan yang berbentuk seperti siku. Ini dia yang mendorong. Coba perhatikan gambar. Atau ini dia tangan. Pastikan kaki dan pinggul lurus. Coba perhatikan, harus lurus. Kemudian setelah itu jaga keseimbangan. Saat melakukan pendaratan atau menurunkan kaki harus pelan-pelan agar tidak cedera. Jangan langsung dijatuhkan dia. Pelan-pelan aja. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di sini berikutnya ada kayang. Sekalian Bapak menjelaskan seperti apa itu kayang. Kamu boleh memperhatikan gambar. Di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar ini hitam putih, yang kedua gambarnya berwarna. Macam-macam gerakan senam lantai berikutnya adalah kayang. Kayang merupakan gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi terbalik. Kemudian merenggal dan punggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dari melakukan kayang ini untuk melatih tubuh agar tetap lentur, terutama pada bagian bahu. Untuk melakukan gerakan senam lantai kayang ini bisa dengan dua cara. Yang pertama itu ada di sini sikap berdiri. Dan yang kedua sikap tidur. Perhatikan. Di sini ada sikap berdiri. Coba perhatikan. Yang pertama itu persiapkan diri dengan berdiri tegak dan kaki sedikit terbuka. Ini dia. Berdiri tegak dan kaki sedikit terbuka. Posisi kedua tangan masing-masing berada di samping kaki. Perhatikan tangannya. Berada di samping kaki. Kemudian gerakkan tangan secara bersamaan atau satu tangan
dengan mengayunkan ke belakang. Ini dia. Bisa satu tangan, bisa keduanya. Dengan mengayunkan tangan, mengayunkan kepala, kemudian kepala menengadah, kemudian badan melenting ke belakang. Pastikan jika posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau jauh dari cedera. Bisa dengan bantuan teman sendiri, biar agar lebih mudah. Untuk melakukannya kamu bisa menggunakan tembok. Bisa. Hal ini untuk menghindari cedera dan tidak membuat kamu terlalu lelah bagi seorang pemula. Sekarang cara melakukan sikap tidur. Ini dia. Awal gerakan dengan tidur terlentang. Kamu tidur dulu terlentang. Tekukkan kedua lutut kaki. Coba perhatikan. Ditekukkan kedua lutut kaki dan setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul. Tumitnya dirapatkan. Tekukkan kedua siku dengan tanganmu. Perhatikan gambar sikunya dengan tangan. Kemudian telapak tangan bertumpuan pada matras dan tempatkan ibu jari ke samping telinga. Kemudian lakukan gerakan badan diangkat. Angkat badan pelan-pelan. Itu diangkatnya ke atas. Kemudian disusul dengan dorongan dari kaki, kedua tangan dan kaki lurus. Maka terjadilah seperti ini. Terakhir lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Inilah terjadi. Ini dia sikap tidur dan ini dia sikap berdiri. Sekarang kita masuk ke berguling ke depan. Macam-macam gerakan senam lantai berikutnya adalah berguling ke depan. Gerakan senam ini adalah melakukan gerakan berguling ke depan atas bagian belakang badan. Atau tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Berguling ke depan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan guling ke depan dan sikap awal jongkok atau guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Di sini ada cara melakukannya. Berguling ke depan. Yang pertama lakukan sikap jongkok. Kedua rapat kaki. Letakkan lutut ke dada. Lututnya letakkan ke dada. Kemudian kedua tangan menumpu di depan ujung kira-kira 40 cm. Kemudian bengkokkan kedua tangan. Letakkan pundak pada matras dengan mendudukkan kepala dagu sampai ke dada. Lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling. Mungkin kalian semua sudah tahu bagaimana ini berguling ke depan. Baik, kita lanjut. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Ini dia. Sudah tangan berada di matras. Kemudian dorong dia dengan kaki. Maka terjadilah guling. Kemudian pegang tulang kering dengan tangan. Maka terjadilah dia jongkok. Ini cara mendaratnya terakhir. Sekarang di sini ada berguling ke belakang. Coba perhatikan gambar, beda. Ini berguling ke depan dan ini berguling ke belakang. Ini diawali dengan dari sini. Oke. Macam-macam gerakan senam lantai yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah adalah berguling ke belakang. Atau di kamar pun, di kasur, ini bisa dilakukan. Ini melakukannya seperti berguling ke depan. Yang membedakan adalah ini ke arah belakang. Cara melakukannya, sikap pemula dalam posisi jongkok. Keduanya tangan di depan dan kaki sedikit rapat. Kepala ditundukkan, kemudian coba lihat, kepala ditundukkan kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, ini dia. Kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke
ke bagian atas untuk sikap menolak. Kemudian kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala. Ini hampir sudah melewati kepala dan ini dia. Dengan dibantu oleh kedua tangan menolak, sudah membantu dia. Tadi dia rapat di samping telinga, sekarang sudah membantu menolak. Dengan bantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas. Sampai ini mendarat di atas. Kemudian masuk ke sikap jongkok. Kita sekarang masuk ke gerakan meroda. Gerakan meroda ini merupakan gerakan yang mengarah ke samping dan dari kiri ke kanan atau sebaliknya, atau dari kanan ke kiri. Dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan dan membuka kaki selebar mungkin. Gerakan ini juga masuk dalam salah satu jenis senam lantai tanpa alat. Ini tanpa alat, tapi bisa juga di matras, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang bisa dilakukan sendiri dengan bantuan atau dengan bantuan dari teman. Dalam melakukan olahraga satu ini, kemampuan handstand menjadi salah satu syarat dalam mempelajari gerakan, serta membutuhkan koordinasi tubuh dengan baik antara kemampuan, kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelincahan. Dan apalagi satu lagi, kalau Bapak nggak salah, ketepatan untuk menghasilkan gerakan yang sempurna, serta minimalisir cedera kecil saat melakukan gerakan. Kemudian cara melakukannya, ada di sini cara melakukan gerakan meroda. Ini cara melakukannya ada beberapa cara. Yang satu, cara pertama itu ambil posisi tegak dengan membuka kaki selebar bahu sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Perhatikan. Ambil posisi tegak, lihat, perhatikan gambar. Dengan membuka kaki selebar bahu sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Huruf V dia. Condongkan tubuh ke depan seakan ingin berjongkok. Letakkan tangan di lantai. Ini. Letakkan tangan di lantai. Dan angkat kaki ke atas secara perlahan sampai lurus membentuk huruf V. Ini. Sudah kau letakkan dan angkat sampai berbentuk huruf V. Kemudian tahan sebentar lalu turunkan kembali. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang sampai mendapat keterampilan. Itu dia gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, ambil posisi tegak dengan membuka kaki selebar bahu sambil mengangkat kedua tangan ke atas hingga membentuk huruf V. Tetap ini gambar, perhatikan. Arahkan tubuh ke arah samping baik ke kanan maupun ke kiri. Ini sudah diarahkan, letakkan satu tangan menyentuh matras. Perhatikan lagi. Tumpu tangan untuk menopang badan lalu kaki akan bergerak mengikuti ke atas. Ini dia. Lalu diikuti dengan tangan lainnya sesuai dengan arah gerakan meroda diinginkan. Ini Bapak lihat ke kanan, dia merodanya. Kemudian setelah kedua tangan di lantai atau di matras, luruskan kaki dengan sedikit mengangkang. Lakukan secara berulang sampai mahir. Itu dia. Gerakan meroda merupakan gerakan yang bertumpu pada tangan secara singkat atau gerakan yang dilakukan secara terbalik. Atau kaki di kepala, kepala di kaki, itu maksudnya terbalik ya. Dengan cara bertumpu satu atau kedua tangan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Sederhananya gerakan ini seperti roda berputar. Seperti roda berputar. Bayangkan saja roda berputar, ya seperti itulah gerakan ini.
Karena memang gerakan ini dilakukan dengan memutarkan badan ke samping dengan tumpuan kedua tangan. Baik, di sini ada latihan soal yang Bapak buat, sengaja Bapak buat supaya anak kami memperhatikan video ini dan menjawab soal-soalnya. Yang pertama itu soalnya, tuliskan cara melakukan sikap lilin. Di video ini ada cara-cara tadi, memang sengaja tidak Bapak tuliskan, tapi Bapak sebut supaya Anda membudayakan mendengar. Tuliskan cara melakukan sikap lilin, maka dengarkan video kembali. Mudah-mudahan dengan mendengar kamu bisa mengingat. Yang kedua, tuliskan cara melakukan sikap kayang. Ketiga, tuliskan cara melakukan sikap meroda. Keempat, tuliskan tahap melakukan sikap berguling ke depan. Yang kelima, tuliskan sejarah senam lantai. Nanti yang empat ini, setelah kita normal, Bapak sudah berniat, kita mempraktekkannya satu persatu, dan membuatkan video di rumah masing-masing. Itu tugas. Bagaimana sikap lilin ini, sikap kayang ini, sikap meroda ini, sikap berguling ini. Baik, sampai di situ dulu isi materi kita tentang materi senam lantai untuk khususnya kelas 12. Jika Bapak mempunyai salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.